Halo guys, selamat malam dan selamat datang di vlog atau video saya pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video atau vlog tentang peralihan peralihan hak atas tanah secara tetap, yaitu tukar menukar. Sebelum saya masuk ke topik utama, seperti kata pepatah yang mengatakan, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Jimmy Apriantul Benturuan. Saya berasal dari Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang saya sedang menempuh perkuliahan di salah satu universitas swasta di Jakarta Timur, tepatnya di Cawang, yaitu Universitas Kristen Indonesia. Nah, adapun tujuan saya membuat vlog ini adalah untuk memenuhi, yang pertama itu untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Agraria kelas D yang diampu oleh Ibu Dr. Diana Napitupulu SH MKN. Yang kedua itu tujuan saya adalah untuk belajar dan berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian. Nah, tanpa bertele-tele atau panjang lebar, langsung saja kita masuk ke topik pertama. Tukar menukar. Peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar sebenarnya merupakan dua perbuatan hukum. Perbuatan hukum atau yang sering disebut dengan transaksi. Peralihan hak di mana A menukar tanahnya dengan tanah milik B, yang juga berarti A menjual tanahnya kepada B dan B menjual tanahnya kepada A dalam waktu yang bersamaan. Jadi, si A menjual tanahnya kepada si B dan si B menjual tanahnya kepada si A dalam waktu yang bersamaan. Namun meskipun demikian, dalam hal pembayaran pajaknya itu tetap dikenakan dua pajak. Tidak bisa menjadi satu pajak. Objek peralihan hak melalui tukar menukar ini ada beberapa objek peralihan hak melalui tukar menukar. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama itu hak milik. Dasar hukumnya itu terletak pada ketentuan pasal 20 ayat 2 UU PA yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan ke pihak lain. Selain itu, dalam pasal 26 ayat 1 UU PA disebutkan bahwa salah satu cara peralihan ialah dengan proses penukaran. Nah, objek dari tukar menukar yang pertama itu adalah hak milik. Jadi, teman-teman, hak milik itu bisa dialihkan sesuai dengan ketentuan pasal 20 UU PA dan ketentuan pasal 26 ayat 1 UU PA. Yang B itu hak guna usaha, atau yang sering disebut dengan HGU. Dasar hukumnya itu terletak pada pasal 28 ayat 1 UU PA yang menjelaskan bahwa HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dan dalam ketentuan pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak atas tanah, disebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah dengan tukar menukar. Jadi, dapat disimpulkan dari hal ini bahwa objek tukar menukar yang kedua itu adalah hak guna usaha. Jadi, hak guna usaha itu dapat menjadi objek dari tukar menukar sesuai dengan dasar hukum, ketentuan pasal 28 ayat 1 UU PA dan pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Yang C itu hak guna bangunan atau HGB. Dasar hukumnya terletak pada ketentuan pasal 35 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan ke pihak lain. Jadi, hak guna bangunan itu juga termasuk dalam objek suatu transaksi tukar menukar. Yang D itu hak pakai atau HV. Dasarnya terletak pada pasal 43 UU PA yang menyebutkan bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. HV atas tanah miliknya hanya bisa dialihkan pada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Sementara itu pada pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menjelaskan bahwa hak pakai yang diberikan atas tanah negara untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain
Selain itu, hak pakai atas tanah hak miliknya hanya dapat dialihkan jika tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik yang bersangkutan. Salah satu cara beralihnya hak pakai ialah dengan tukar-menukar. Nah, pada dasarnya proses tukar-menukar itu merupakan sebuah perjanjian. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketika kita menukarkan tanah kita dengan tanah orang lain itu berarti kita sedang melakukan suatu perjanjian. Sama halnya dengan jual beli. Untuk melakukan sebuah perjanjian tukar-menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat-syarat perjanjian. Adapun syarat-syarat perjanjian itu dibagi atas 4 bagian. Yang pertama itu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Maksudnya dalam hal ini adalah setiap orang yang melakukan perjanjian harus sepakat satu sama lainnya. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur ancaman. Jadi mereka melakukan perjanjian itu karena kepentingan masing-masing dan tidak ada karena ancaman atau dipaksa oleh orang lain. Yang B itu kecakapan untuk membuat satu perkataan. Maksudnya itu setiap orang yang membuat suatu perjanjian itu adalah orang yang cakap hukum. Cakap hukum di sini tidak mengalami gangguan jiwa, umurnya sudah cukup untuk melakukan suatu perjanjian dan tidak dalam suatu pengampuan. Di luar dari orang-orang tersebut, maka orang tidak dapat dikatakan cakap dalam membuat suatu perjanjian. Yang itu suatu hal tertentu. Nah, dalam membuat suatu perjanjian itu pastinya ada suatu hal yang hendak dicapai atau tujuan bersama yang hendak untuk dicapai, yaitu mencapai suatu keuntungan bersama. Yang itu suatu sebab yang halal. Nah, dalam membuat suatu perjanjian itu, perjanjian yang dibuat adalah untuk membuat suatu hal yang halal. Contohnya dalam membuat perjanjian tidak boleh melanggar hukum. Sebagai contohnya adalah saya membuat perjanjian dengan teman saya untuk merakit sebuah bom dan itu sudah termasuk sebuah pelanggaran hukum atau tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Nah, yang ketiga itu saya akan menjelaskan cara peralihan hak atas tanah melalui prosedur tukar-menukar harus memenuhi syarat-syarat. Antara lain yang pertama itu, objek tanah tersebut harus memiliki status tanah yang sama. Nah, dalam hal ini, objek tanahnya harus tanah, yaitu kita tidak boleh menukarkan hak milik dengan HGU atau HGU dengan hak milik. Misalnya itu kedua bidang tanah tersebut harus sama-sama hak milik atau sama-sama HGB atau sama-sama HGU dan sebagainya. Yang B itu objek tanah tersebut harus berada dalam satu wilayah atau kantor pertanahan dalam kabupaten atau kota yang sama. Karena menyangkut pendaftaran tanah perihal tukar-menukar yang objeknya hak atas tanah baik yang berada dalam satu region yakni wilayah kabupaten kota maupun antar wilayah. Perihal tukar-menukar yang objeknya hak atas tanah, baik yang berada dalam suatu region, yakni wilayah kabupaten kota maupun antar wilayah kabupaten kota, sebagai syarat formalnya harus dibuat dengan akta autentik yang dibuat oleh PPAT. Semua akta yang merupakan kewenangan PPAT merupakan autentik, termasuk dalam tukar-menukar, walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 perihal peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah telah memiliki keberlakuan hakikat filosofis, yuridis, sosiologis karena praktik tukar-menukar hak atas tanah yang berbeda wilayah kota kabupaten tidak dapat terlaksana dengan alasan akta tukar-menukar hak atas tanah yang tanahnya terletak antara wilayah belum dapat dilaksanakan mengingat pelaksanaan PPAT belum memiliki peraturan yang mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Maksudnya itu, dalam melakukan suatu tukar-menukar tanah, harus dalam wilayah yang sama. Karena berpengaruh dalam pembuatan akta dan dalam proses transaksi jual belinya. Seperti contohnya saya ingin menukarkan tanah dengan tanah orang lain yang di luar Kabupaten Tapanuli Utara, itu tidak diperbolehkan dalam ketentuan undang-undang ini. Nah, yang keempat itu saya akan menjelaskan persyaratan pendaftaran tanah, pemeliharaan data, peralihan hak tukar-menukar.
Berikut adalah persyaratan dalam melakukan transaksi tukar menukar tanah. Yang pertama itu adalah sertifikat asli yang sudah dicek dengan buku tanahnya. Sertifikatnya itu harus asli dan sudah terbukti dan dicek buku tanahnya. Yang kedua itu akta tukar menukar yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT. Jadi teman-teman, aktanya itu harus dibuat di hadapan PPAT. Kalau tidak dibuat di hadapan PPAT, maka dianggap tidak sah. Yang C itu izin pemindahan hak jika dalam sertifikat keputusan dicantumkan tanda tangan jika telah diperbolehkan izin dari instansi berwenang. Fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Badan Pertanahan Nasional. Dan yang E itu penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Yang F itu penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti SSPPPH untuk memperoleh tanah lebih dari 60 juta rupiah. Hal ini khusus untuk tanah yang lebih dari 60 juta rupiah. Yang G itu identitas dari kedua pemilik tanah. Identitas dari kedua pemilik tanah itu harus jelas, baik namanya, tempatnya, dan di mana tanggal lahir pemilik tanah tersebut. Yang H itu luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon. Yang itu pernyataan tanah tidak sengketa. Jadi maksudnya itu pernyataan tanah itu tidak mengalami masalah atau real miliknya. Yang J itu pernyataan tanah dikuasai secara fisik, harus miliknya secara fisik. Berikut saya akan menjelaskan akta tukar menukar tanah. Contoh akta tukar menukar tanah. Di bagian pertama itu ada nomor. Lembaran pertama terdapat di lembaran pertama dan kedua. Di bawahnya itu ada pada hari ini, kemudian titik-titik, tanggal, bulan, tahun, hadir di hadapan saya yang berdasarkan surat keputusan tanggal nomor, diangkat ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dengan daerah kerja titik-titik dan berkantor di titik-titik dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan pada akhir akta ini. Bagian pertama dari contoh akta yang kedua itu para penghadap dikenal oleh saya, para penghadap saya kenal, dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya. Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi-saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. Para penghadap dengan akta ini menerangkan bahwa mereka telah mengadakan tukar menukar. Kemudian bagian ketiganya itu 1. Titik-titik hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan pihak pertama yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, titik-titik, nomor, titik-titik atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur gambar situasional tanggal titik-titik nomor seluas meter persegi dengan nomor identifikasi bidang tanah titik-titik dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atau SPPT PBB nomor objek pajak terletak di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, jalan. Kemudian bagian kelima itu hak milik, hak guna usaha, bangunan, hak pakai atas sebagian tanah, hak milik, hak guna usaha, bangunan, hak pakai nomor titik-titik dengan nomor identifikasi bidang tanah atau NIB dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan SPTPBB dan nomor objek pajak yaitu seluas meter persegi dengan batas sebagaimana diuraikan dalam surat ukuran peta bidang pada tanggal nomor yang dilampirkan pada akta ini dengan nomor identifikasi bidang tanah terletak di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, jalan. Selanjutnya itu hak milik atas sebidang tanah titik-titik persil nomor titik-titik blok titik-titik kohir nomor seluas meter persegi dengan batas sebagaimana diuraikan dalam peta bidang tanggal nomor yang dilampirkan pada akta ini dengan nomor identifikasi bidang tanah dan surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan
nomor objek pajak berdasarkan alat bukti berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan pakai nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur, gambar situasional, tanggal, nomor seluas meter persegi dan nomor identifikasi bidang tanah dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, nomor objek pajak terletak di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, jalan. Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut objek tukar menukar tanah. Jadi kesimpulannya teman-teman yang saya bacakan tadi di atas adalah objek tukar menukar tanah. Selanjutnya para penghadap menerangkan yang pertama itu bahwa tukar menukar ini telah terjadi dengan tambahan berupa uang yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebanyak titik-titik, dan yang B itu bahwa tambahan uang tersebut di atas telah diterima penuh oleh pihak kedua, dan untuk penerimaan itu akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya. Bahwa tukar menukar ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu pasal 1. Mulai hari ini para penghadap masing-masing telah menerima penyerahan objek tukar menukar sebagai penukaran dari hak kepunyaannya semula dan segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian beban atas objek tukar menukar tersebut menjadi hak beban pihak yang menerima masing-masing. Jadi dalam pasal 1 ini kesimpulan yang dapat saya ambil itu adalah keduanya itu beban dari akta tersebut adalah beban kedua belah pihak. Yang kedua itu pasal 2 itu kedua pihak satu sama lain saling menjamin bahwa objek tukar menukar tersebut tidak tersangkut dalam suatu sengketa bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dan dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya. Jadi dalam pasal kedua ini saya dapat menyimpulkan bahwa objek tukar menukar yang telah mereka lakukan itu terbebas dari beban hutang dan tidak ada beban-beban lainnya. Yang pasal 3 itu mengenai tukar menukar ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari tanggal nomor. Pasal 3 ini menerangkan bahwa tukar menukar itu telah diperoleh izin dari PPAT sendiri. Pasal 4 itu pihak kedua dan dengan ini menyatakan bahwa dengan tukar menukar ini kepemilikan tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal titik-titik. Pasal ke-5 itu dalam hal terdapat perbedaan luas tanah menjadi objek tukar menukar dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali nilai tukar dan tidak akan saling mengadakan gugatan. Jadi mereka itu telah sepakat untuk tidak saling melakukan gugatan apabila hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak memperhitungkan luas tanah. Pasal berikutnya itu kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor pengadilan negeri. Pasal berikutnya biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak dibayar oleh kedua belah pihak masing-masing untuk separuh bagian. Akhirnya hadir juga di hadapan saya dengan dihadiri saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini, yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas tanah ini. Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan sebagai saksi-saksi setelah dibaca serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak pertama dan pihak kedua di atas, akta ini ditandangani cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi, dan saya PPAT sebanyak rangkap terdiri 1 rangkap kantor saya PPAT dan titik-titik rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota keperluan pendaftaran peralihan hak akibat tukar menukar dalam akta ini. Pihak pertama mendatangani persetujuan pihak kedua, saksi-saksi
dan pihak kedua menandatangani. Itulah contoh akta tanah tukar-menukar. Demikian vlog saya pada malam hari ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perkataan saya mohon maaf. Saya masih belajar. Dan jika ada kesamaan tokoh dalam penyampaian dalam vlog ini, saya juga mohon maaf. Sekian dan terima kasih.